Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, seperti janji gue sebelum postingan ini ya, kita sebagai rakyat Indonesia itu berhak tahu bagaimana pejabat-pejabat kita yang punya kewenangan itu punya harta berapa dan kenapa mereka, bagaimana cara mereka bekerja, itu termasuk akuntabilitas yang boleh diakses oleh publik. Oke? Rakyat berhak tahu untuk itu, dan kita selama kita itu sesuai dengan hukum maka ya alhamdulillah ya kan ya. Contohnya jaksa ini, Bapak Andris, apa kabar? Ganteng ya Bapak ini ya. Oh iya ganteng, gagah dengan seragamnya. Iya. Kali aja kalian nih ya, yang ketemu di jalan mau ngajak foto kan bisa. Oh ini Pak Andris yang masya Allah terkenal, masuk YouTube-nya Babe Aldo, ya kan? Ayo foto Pak gitu. Iya masa foto sama gue doang kan gitu. Ya kan kali-kali ada yang mau foto sama Pak Andris ya. Jaksa tajir ini jaksa ya. Dalam salah satu fotonya dia begini nih. Wah. Streteng, ganteng banget nih Bapak ini. Ya, dari foto ini apa yang gue perhatiin? Ternyata beliau pakai jam tangan mahal guys. Anjir, mahal. Tajir, pantesan aja menjadi jaksa no, jam tangannya no. Apa be jam begitu aja Bapak ini sok tahuan mahal. Lu gimana lu? Gue ini orang miskin, tahu barang mahal. Gue orang miskin, gue nggak punya HP, gue nggak pakai jam tangan kagak, pakai cincin aja dikasih orang, cincin cuma cincin perak begini, ya kan? Ada ini pakai topi ini dikasih orang. Ini apa sih? HP gue nggak tajir ya Allah, selamatkan gue dari harta nggak halal. Ya Allah, selamatkan gue dari harta yang membawa gue ke neraka. Tapi memang enak ya Pak ya, Pak Andris jadi jaksa, jam tangannya mahal. Bapak tahu dari mana? Loh, gimana? Ini zaman digital sayang. No, ini no tuh di Tokopedia nih, harga paling murahnya 5 juta aja. Ada yang 1 juta tuh, yang cowok 7 ada 1 juta sekian. Ada yang wah 5 juta, mau jam tangan. Yo, nanti dibilang tiruan ya. Tiruannya aja segitu mungkin Pak ya. Waduh, tajir loh Bapak ini. Enggak, kenapa gua bongkar ini? Karena menurut informasi di pengadilan kemarin, sekali lagi ya, gue bukan membela terdakwa, bukan, nggak ada urusan gua sama terdakwa dan urusan rumah tangganya. Kagak ada urusan. Itu urusan dia pribadi sama istrinya, urusannya itu. Ya, hanya saja gue melihatnya di sini kok ada proses peradilan yang hello gitu. Jadi gue lagi mengawasi proses peradilannya. Banyak yang baper sama gue di sini nih. Banyak yang baper sama gue. Lu enggak, saya nggak ada urusan. Ya saya di sini karena ada dugaan, saya dihubungi sama Pak Noviar itu karena ada dugaan proses peradilan yang salah di situ. Peradilannya yang prosesnya ya,
Dan situ ada oknum-oknumnya. Dan Bapak Andri ini termasuk aktor Masya Allah paling baik. Ya, yang sampai ada itu yang membuat gue tergores hati. Ya, ibu angkat gue yang sudah tua itu di peradilan itu sampai menangis gara-gara Bapak Andris yang Masya Allah ini mengatakan kepada hakim bahwa ibu angkat gue ini adalah saksi yang tidak bermutu. Mudah-mudahan kita ketemu di jalan Pak Andris, saya mau ngajak foto. Dan ini baru awal Pak Andris, ini baru awal. Anda adalah seorang pejabat publik sayang. Artinya rakyat berhak tahu apa yang Anda lakukan. Selama ini mungkin di Amuntai, di kota kecil Amuntai ini, mungkin ya, mungkin Anda merasa aman-aman aja, enak-enak aja, pantas aja jadi tajir ya. Ya, terus nggak ada yang ngawasi. Oh ada Pak, ada. Maksud saya Pak Andris, supaya gini loh, cari duit halal aja gitu. Duit halal, nggak apa-apa, tajir itu bukan sesuatu yang jelek kok kaya. Ya Pak Andris ya. Jadi duit yang halal-halal aja gitu. Dan jangan menyakiti hati orang lain. Tapi Pak Andris kan enggak. Sampai mengatakan ibu angkat saya itu saksi yang tidak bermutu. Begitu sih yang saya dengar Pak. Tapi nggak apa-apa Pak Andris ya. Nih yang dia muntai siapa tahu ketemu di jalan sama Pak Andris mau ngajak foto. Kan bisa, artis masuk di YouTube Babe Aldo. Secara kan Babe Aldo nasional. Iya dong. Ya nggak sih? Ya nggak Pak Andris? Selamat Anda masuk di YouTube Babe Aldo Pak Andris. Dan bukan sampai di situ. Kalau tadi jaksanya yang perempuan itu hartanya 1M lebih, gue juga punya laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN atas nama Andris Budianto Bapak ini. Gini. Ya. Pak Andris. Halo Pak Andris. Ayo sama-sama ke situ kita lihat apa aja hartanya dia. Oke guys, kita udah di laman KPK ini ya, di laman KPK. Kita baca ya. Nih, pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Bidang eksekutif Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Andris Budianto. Waduh, Bapak Andris. Saya Bapak Andris. I love you. Kita baca ya guys. Data harta, tanah dan bangunan 2 miliar rupiah. Harta dan bangunan rumahnya 2 miliar. Lumayan lah, lumayan. Iya. Tanah dan bangunan seluas 11 meter persegi, 12 meter. Maksudnya apa ini salah nih? Di kabupaten, masa 11 meter persegi kali 12 udah 2 miliar. Nah, ini lagi yang gua garis bawain ini. Hibah tanpa akta 2 miliar. Enak ya jadinya saya ada yang hibah sampai segitu ya. Pengertian hibah itu gimana sih ya? Yang gua tahu hibah itu hadiah gitu, jadi hibahkan gitu. Itu yang gua tahu ya. Nggak tahu lagi kalau hibah di KPK ini apa maksudnya gitu. 2 miliar. Enak ya jadi jaksa ya Pak ya, ada yang hibah segitu. Iya, gue keliling-keliling begini nggak ada yang hibah. Hibah paling banter rokok gue. Tapi Bapak saya bantu terkenal Bapak. Iya, saya bantu terkenal. Saya bantu terkenal Bapak. Oke, alat transportasi dan mesin. 1. Mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2016. Hibah tanpa akta lagi. 400 juta. Loh, tadi ada loh yang jaksa perempuan tadi juga hibah itu Pajero-nya. Tahunnya kalau nggak salah sama juga ya. Waduh. Keren loh ya. Keren. Bisa dapat hibah begitu ya. Harta bergerak lainnya 750 juta. Harta bergerak lainnya mungkin sepeda motor atau apa ya, bergerak dia jadinya. Hartanya bergerak guys. Sepeda motor atau apa ya. Kalau gue sih harta yang paling berharga adalah keluarga gitu kalau gue. Ya nggak tahu kalau Pak Andri siapa Andri. Surat berharga nggak punya dia. Kas dan setara kas 10 juta. Harta lainnya
Nggak ada. Oh, jadi dia cuma punya uang di rekening 10 juta mungkin begitu ya, tapi hartanya yang lain. Jadi subtotalnya 3 miliar 160 juta rupiah. Total kekayaan 3 juta 160 juta rupiah. Buset. Waduh, 3 miliar 160 juta rupiah. Itu loh yang hibah tanpa kata itu loh, keren loh. Nah, jadi untuk seorang jaksa istimewa. Nah, sekarang kita sama-sama akan melihat ya, berapa sih sebetulnya rincian gaji jaksa itu? Ya, gaji jaksa normal. Oke, sama-sama kita lihat. Oke guys, di sini dari asninstitute.id ya. Rincian gaji kejaksaan 2024 dari level junior hingga senior. Nah, kita lihat kok bisa punya harta 3 miliar lebih itu, nah, hibah lagi. Gaji kejaksaan 2024 menjadi salah satu informasi yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat banyak calon pegawai mencari tahu berapa besaran gaji yang mereka akan terima ketika bergabung dengan kejaksaan. Kebutuhan hidup, jam tangan mahal, ya kan Pak? Ya jangan baper ya Pak, kita bongkar di sini ya Pak. Tak hanya gaji pokok, tunjangan kinerja juga menjadi pertimbangan penting bagi mereka yang ingin meniti karir sebagai PNS di kejaksaan. Ayo di kejaksaan, bantu promosi kan gue bantu kejaksaan, promosi siapa yang mau kerja di kejaksaan kan gitu. Gaji kejaksaan 2024 telah menjadi pembahasan hangat terutama bagi mereka yang tertarik untuk bergabung dengan lembaga ini melalui seleksi CPNS 2024. Makanya kadang-kadang ada juga ya oknum-oknum yang mau masuk kejaksaan itu ngapain gini, Be? Gatel tangannya, gatel. Hah? Ada ya? Oke? Informasi mengenai gaji dan tunjangan kinerja yang ditawarkan menjadi kunci utama dalam menarik minat pelamar. Sebagai pegawai negeri, gaji yang diterima oleh PNS kejaksaan ditentukan berdasarkan golongan dan kelas jabatan yang mereka miliki. Ya. Gaji Kejaksaan Agung di tahun 2024. Gaji kejaksaan lulusan SMA, langsung aja ya. Gaji kejaksaan untuk golongan 1 berkisar antara Rp1.560.800 hingga Rp2.686.500. Golongan ini umumnya diisi oleh PNS dengan pendidikan terendah seperti lulusan SD atau SMP. Segitu. Golongan 2, gaji kejaksaan golongan 2. Yang SMA ini ya. Itu Rp2.022.200 hingga Rp3.820.000. Ya, oke. S1 sampai S3, golongan 3, golongan 4. Gaji kejaksaan untuk golongan 3 berkisar antara Rp2.579.400 hingga Rp4.797.000. Golongan ini umumnya diisi oleh mereka yang memiliki pendidikan S1 sampai S3. Segitu doang ya? Gue kira puluhan juta. Kan tadi jam tangannya aja berapa juta itu? Punya tanya 2 miliar tadi. Dari gaji? Oh enggak, hibah, lupa gue. Nah hibah ini yang ngasih siapa? Yang ngasih itu siapa? Itu jadi pertanyaan. Oke? Golongan 4 menawarkan gaji mulai Rp3.044.300 sampai hingga Rp5.901.000. 6 juta lah ini ya. Golongan ini biasanya diisi oleh PNS dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi serta memiliki tanggung jawab dan kewenangan lebih besar. Golongan 4 ini aja cuma 6 juta kurang. Oke, tunjangan kerja. Kita lihat. Tunjangan kerja kelas 1 Rp2.500.000, kelas 2 Rp2.700.000. Kelas 3 Rp2.898.000. Kelas jabatan 4 Rp2.985.000, 3 juta cuman. Kelas jabatan 5 Rp3.100.000 sekian. Kelas jabatan 6 Rp3.500.000 sekian. Lalu kelas jabatan 7 Rp3.900.000 sekian. Kelas jabatan 8 Rp4.500.000 sekian. Kelas jabatan 9 5 juta sekian. Sampai berapa paling tinggi ini? 19 juta. Nah, ini penerima tunjangan kinerja jelas jabatan 15 akan mendapatkan sebesar 19.280.000. Kelas jabatan 15 biasanya diisi oleh pejabat tinggi yang memiliki peran strategis dalam kebijakan dan pengambilan keputusan nasional. Hello, kira-kira kalau yang kejaksaan di Amuntai berapa ya? Masuk akal nggak kira-kira pakai jam tangan begitu? Punya harta 2 miliar, 3 miliar lebih, masuk akal nggak? Kalau nggak masuk akal, kenapa KPK diem aja ya? Dan intinya gini, itu tadi fotonya Pak Andri sudah ada ya. Kali aja di jalan ketemu mau minta foto atau siapa tahu Pak Andri ada zakatnya kalau dia Muslim ya, gue nggak tahu agamanya.
Ya kalau dia muslim mintain zakat nih ya, siapa tahu kalian bisa jadi penerima zakatnya Pak Andris. Dah gitu aja dari gue ya. Andris, rakyat mengawasi. Dan ini baru awal. Ini dari gue baru awal. Masih banyak lagi yang gue simpan. Gue cuman berharap sekali lagi, gue di sini bukan mau bela terdakwa, bukan mau bela yang korban, bukan itu gue. Gue hanya pengen semuanya berjalan sesuai dengan hukum peradilan yang berlaku. Jangan ada yang dirugikan. Jangan ada yang dirugikan, baik korban maupun terdakwa. Kalau ada yang dirugikan, ya jangan salahkan gue. Gue cuma mau jujur gitu. Gue cuma mau benar. Gue nggak mau bela siapa-siapa di sini. Begitu ya. Dan Pak Andris, salam kenal dari saya dan semua kejaksaan. Rakyat mengawasi. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk akal nggak sih jaksa diamuntai hartanya 3M? Jawab deh ya dengan komentar di bawah. Umrah reguler Tar Jakarta, bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.